Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muldi Amrul dan FM 2315 dalam 108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal Vesta CP pada Ubuntu server. Jadi pertama kita akan mengambil file S atau instalasi dari Vesta tersebut menggunakan perintah cwrl. Nah, jika sudah seperti ini, kita berarti langsung jalankan saja programnya. Nah, kalau sudah berarti kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, jika error di sini berarti kita bisa menggunakan opsi force ini. Nah, jika sini kita klik Y untuk menginstal. Nah, email di sini kita masukkan email untuk admin. Saya akan masukkan email milik saya sendiri. Oke, lokalnya kita contohkan misal s1.kelompok.lokal. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu proses instalasinya. Baik, setelah penginstalan selesai, tampilannya akan seperti ini dan kita diberikan URL untuk mengecek dari Vesta CP tersebut. Kemudian kita coba buka browser, kemudian jika sudah seperti itu, kita langsung menuju browser agar diarahkan ke dashboard Vesta. Di sini kita login menggunakan kredensial yang diberikan dengan username admin dan password seperti ini. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti kita sudah berhasil mengakses Vesta CP tersebut. Dan nantinya, Vesta ini akan digunakan sebagai DNS server. Setelah masuk ke tab DNS, kita bisa mengedit DNS yang sudah kita buat seperti di sini. Kita bisa ada record. Di sini kita nanti bisa memberikan IP value dan menghubungkannya ke IP yang lain seperti untuk database dan web server. Ini sekian dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lisa Danian, PM 2355061000. Jadi di sini saya sebagai anggota 2 yang bertugas untuk melakukan deployment web server menggunakan Linux, Apache, dan PHP, di mana web server ini nantinya akan terhubung dengan DNS server dari anggota 1 dan database server dari anggota 3. Pertama-tama di sini saya menyiapkan virtual machine menggunakan Ubuntu versi 24.04, dan saya memastikan bahwa servernya sudah memiliki IP address yang akan digunakan untuk komunikasi dengan DNS dan database. Nah, di sini saya menggunakan putih untuk mempermudah. Pertama-tama kita akan melakukan update sistemnya untuk memastikan semua package dalam kondisi terbaru. Di sini tadi um, sudo apt update dan sudo apt update. Kemudian setelah itu
Saya menginstal Apache sebagai web server ya. Sudo apt install Apache 2 ini. Kemudian sudo systemctl start Apache 2. Nah, Apache ini digunakan untuk melayani request dari klien berupa halaman web. Kemudian saya akan menginstal PHP. Setelah itu, untuk memastikan instalasinya berhasil, kita mengecek versi PHP-nya, PHP sini sudah tertera. Nah, selanjutnya eh, kita konfigurasikan virtual host. Di sini saya membuat konfigurasi virtual host untuk mendefinisikan domain dan direktorinya. Lalu kita buat direktori. Di dalam direktori ini kita isi ini. Lalu kemudian kita buat dan kita aktifkan konfigurasinya tadi. Nah, selanjutnya eh, koneksi ke database di tahap ini. Pertama kita buat file PHP untuk menguji antara web server dan database server ya, yang akan dijalankan oleh anggota 3. Nah, di sini eh, untuk IP-nya ini IP anggota 3. Lalu agar web servernya itu dapat mengenali domain, saya mengarahkan DNS-nya ke server DNS milik anggota 1. Nah, kemudian di sini kita tambahkan alamat IP untuk DNS server yang. Dan yang terakhir, saya membuka port yang dibutuhkan agar web servernya dapat diakses oleh klien. Nah, setelah konfigurasinya tadi selesai, kita bisa melakukan pengujian dengan mengakses web servernya melalui browser menggunakan domain yang telah dikonfigurasikan tadi. Jika berhasil, maka akan tampil halaman yang
menunjukkan bahwa web server itu aktif dan koneksi ke database itu berhasil. Sekian untuk anggota 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raisa Syaputra dengan NPM 231506106. Di sini saya bertugas untuk menjalankan untuk database di MySQL. Nah, untuk pertama kali kita akan melakukan instalasi di servernya. Dan ditunggu untuk proses penginstalan MySQL servernya. Di sini dapat dilihat masih progres 91%. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini udah selesai untuk instalasi MySQL servernya. Nah, coba kita cek di sudo system.ctl status MySQL. Nah, untuk MySQL-nya di sini sudah running dan enablekan saja agar setiap kali boot itu MySQL otomatis hidup. Nah, sudah. Lalu langkah selanjutnya itu ada di instalasi untuk mengamankan instalasi MySQL ini. Perintah sudo MySQL secure installation. Yes. Oh, yes, yes. Oke. Nah, untuk konfigurasi MySQL ini udah selesai. Lalu coba kita buat untuk database dan usernya untuk web server. Ya, dengan perintah MySQL root sini kan udah masuk ke create database baru, udah masuk ke query SQL-nya. Di sini kita akan membuat database baru
yaitu dengan perintah dengan query create database database. Oke, di sini kita membuat database baru dengan perintah atau query di MySQL, yaitu create database PCC. Oke, query sudah dijalankan. Selanjutnya kita membuat user, create user. Kemudian untuk pembuatan user di sini menggunakan query create user, dan di sini untuk nama dari user sendiri karena digunakan untuk web dinamakan dengan web user. Lalu ada IP 10.4.27.39. Nah, setelah ini, dan untuk passwordnya identify by password. Oke. Query oke, berarti sudah masuk, dan di sini ada untuk memberikan akses ke user tersebut, kita grant privilege tulisannya privilege. Privilege on PCC. To web user Kemudian untuk membuat tabelnya saja. Ada 100 kebanyakan. Ada NPM itu ya kita sebutin
Ada Oke. Nah, setelah tabelnya sudah dibuat, kita masukkan untuk isinya di tabel mahasiswa ini. Insert to siswa. Lama betul. Saya pula kantor di tahu kayak gini. Ketiga, Orang itu cuma sampai sini doang. ada salah di sini. Insert. Exit. Baik. Di sini berarti mana? Jadi lain satu berarti ini tidak masuk karena salah insitu, lalu yang ini masuk. Setelah itu berarti selesai untuk memasukkan database-nya. Dan kemudian untuk pengaturan selanjutnya itu ada di untuk mengizinkan koneksi remote dari anggota dua. Jadi ada di sudo nano, itu filenya di dc mysql mysql.com.
Gate Spicer ITS tiga. Sini dicari untuk main address. Gunakan address yang digunakan di web server 10.4.2739, lalu exit dan yes. Oke, kemudian di restart aja untuk sistem MySQL ya. Sistem lain. Mau merekrut fotografer. Oh, Saya terima. Jadi itu Pak belum ya, ada sedikit. Wah,
Ya, untuk konfigurasi dari database MySQL-nya sudah selesai. Dan sekian.